Perbedaan menghantarkan kebersamaan. Kebersamaan menghantarkan keindahan. Keindahan menghantarkan kebahagiaan. Tatkala salam berbalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memuliakan agama Islam dengan pertolongannya, yang menghina kesyirikan dengan perkasaannya, yang mengurus urusan dengan ketetapannya, yang mengulur-ulurkan waktu bagaikan orang-orang kafir dengan makarnya. Selawat bertangkaikan salam semoga tercurah kepada sang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Multatuli mengibaratkan tanah Indonesia laksana tanah jamrut yang berada di dataran Katulistiwa. Quraisy Shihab juga mengibaratkan tanah Indonesia laksana tanah surga yang berada di persada Nusantara. Dua ungkapan tersebut hadirin menggambarkan betapa indah dan hebatnya sumber daya alam yang kita miliki. Negara kita kaya, sumber daya kita potensial, tanah kita pun subur, namun kenyataannya masih banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan. Bayi-bayi kekurangan gizi, pelajar putus sekolah, bahkan rakyat mati menderita kelaparan. Mengapa hal ini terjadi? Ini disebabkan oleh sumber daya alam yang kita miliki belum dimanfaatkan oleh bangsa kita sendiri, melainkan dieksploitasi, dikikis habis oleh bangsa-bangsa lain sebagai aksi penjajahan gaya baru. Bahkan akhir-akhir ini, akibat kecongkakan tangan-tangan manusia itu sendiri yang membungkun sains dan teknologi yang telah mengikis habis keramaian alam, sehingga yang nampak adalah krisis lingkungan, polusi, malapetaka atomik, menipisnya lapisan ozon, hingga ancaman terjadinya hujan api di beberapa belahan dunia. Fenomena tersebut hadirin menandakan ketidakharmonisan hubungan manusia dengan alam raya. Akibatnya manusia itu sendiri yang menanggungnya. Sebab If the habitat was will give function, but if not, it would you make destroy. jika alam lingkungan dipelihara, maka akan berdaya guna. Tetapi jika dibiarkan, maka akan menimbulkan bencana. Demikianlah ungkapan Arthur Bacon dalam History of Education in England, melihat betapa pentingnya memelihara lingkungan. Maka pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mengangkat sarahan yang bertemakan membangun kesadaran pencegahan bencana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran dan surah Al-Hijr ayat 19 sampai 20 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukurannya. Dan kami telah menjadikan kepadanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan juga makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsiran Al-Misbah menyebutkan bahwa kalimat wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukurannya. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala menumbuh dan mengembangkan di bumi ini beraneka ragaman tanaman untuk kelangsungan kehidupan manusia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bentuknya sesuai dengan penciptaan dan habitat alamnya. Dalam tafsiran Al-Muntahab, ayat ini dinilai sebagai penegasan suatu temuan ilmiah yang diperoleh melalui pengamatan di laboratorium, yaitu bahwa setiap kelompok tanaman memiliki sisi kesamaan yang dilihat dari sisi luar, demikian juga sisi dalamnya. Hadirin, alangkah bahagianya jika setiap individu melestarikan lingkungan yang kita huni ini, sehingga menghasilkan manfaat bagi seluruh manusia yang ada. Para ilmuwan menyebutkan abad ke-21 sebagai The age of education, resilience, abad yang penuh dengan kegelisahan, kecemasan, Perang antar suku yang menjadi-jadi, resesi ekonomi melanda di seluruh lapisan ledakan warga, penduduk semakin tak terkendali, bahkan pencemaran lingkungan menjadi ancaman kehidupan. Kondisi tersebut, hadirin, jelas menimbulkan beban bagi psikomotis untuk kehidupan manusia. Akibatnya, masyarakat menjadi serba salah, hati resah dan gelisah, jiwa terasa hampa dan merana, semangat hidup enggan tiada berkarya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, munculnya berbagai penyakit psikomotis, penyakit kejiwaan yang sangat mematikan manusia dengan perlahan dan sangat mengerikan. Lalu, apa tugas manusia di muka bumi ini? Tidak lain adalah untuk memakmurkan bumi, mensejahterakan umat manusia, dan melangsungkan kehidupan manusia. sebagaimana firman Allah yang tersurat dalam Quran Surah Hud ayat 61 yang akan dilantunkan oleh Qur'an sebagai berikut. wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi budullah qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Sadaqallahul azim. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai umatku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah telah menciptakan kamu dari bumi dan tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dengan rahmatnya,
dan memperkenankan segala doa hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikianlah firman Allah telah menginformasikan kepada kita bahwa kita diciptakan dari tanah, kita juga ditugasi untuk memakmurkan bumi. Oleh karena itu kita harus perlu mengetahui ilmu pengetahuan alam abiotis berupa alam raya dan alam abiotis berupa moral manusia. Kerusakan abiotis biasanya berawal dari kerusakan abiotis, yaitu moral manusia. Sebagai contoh, berdasarkan penelitian Wahana di DKI Jakarta bahwa tercatat memiliki 2118 sumur bor dengan kedalaman tidak kurang dari 40 meter. Sehingga jika terjadi penambahan sumur lagi pada tahun 2022 nanti, wilayah DKI Jakarta akan mencapai daratan 0,0 meter dari permukaan laut rata menjadi laut. Ancaman tersebut hadirin sebuah bukti yang harus kita pikirkan, kita renungi, kita cermati untuk kita antisipasikan agar saat ini atau kelak nanti tidak ada lagi kerusakan alam. Bagaimana tanggung jawab dan usaha kita sebagai warga negara untuk memelihara lingkungan ini? Sebagai jawabannya, pertama, kita harus membantu program pemerintah dengan jalan melakukan reboisasi tanah gundul, pembuatan terasseling untuk pencegahan longsor, dan penanggulangan limbah dan sampah. Sama-sama kita hentikan pemburuan satwa liar. Dua, kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara memelihara lingkungan agar kita dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Irhamu man fil ardi wa yarhamukum man fis samai. Sayangilah oleh kamu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, niscaya Allah akan menyayangimu. Apabila sikap ini kita aplikasikan, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kita akan jauh dari bencana dan petaka, tetapi kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kudrat. Kita juga perlu mengetahui orang pintar tapi salah tidak saleh tidak mungkin ikut memakmurkan bumi. Orang hebat tapi bergelimang maksiat mustahil ikut dalam pengelolaan alam raya. Bahkan yang timbul adalah watak-watak kerusakan, pepohonan ditebangi, gunung-gunung digunduli, dan satwa liar diburu. Mari kita lihat kejadian baru-baru ini, banjir di Jakarta, gempa bumi di Yogyakarta, bahkan gunung-gunung meletus di beberapa negara kita. Belum cukup dengan semua itu, kita pun dikejutkan dengan datangnya angin topan, pasang naik ke daratan, jebolnya tanggung di situ gintung tenggerangnya yang menghabiskan ratusan nyawa manusia dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Ebit GAD melantunkan, Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikianlah uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa alam raya akan berdaya guna jika dipelihara, tetapi akan menimbulkan bencana jika dirusak. Oleh karena itu, kita hindari diri kita masing-masing dari perbuatan maksiat, baik terhadap diri kita, lingkungan, terlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sebagaimana amanah khalifah di muka bumi ini. Dan semoga Allah juga memberikan berkah kepada bangsa kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Unjur maqala wala tanjur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.